ingin jangan sampai ada korban-korban lagi. Sudah cukup, berhenti di saya. Dan yang baru itu juga diperlakukan tidak manusiawi. Itu yang membuat saya marah. Ada. Sudah tayang di televisi sepertinya ya. Dicek saja. Saya kemarin juga kaget, saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuma nonton di televisi. Karena saya melihat perempuan bernama Zena Salim speak up juga dengan kejadian sama, dengan pengalaman yang sama seperti saya, cuman hanya waktu nikahnya aja yang berbeda gitu. Dengan suami yang sama, dengan kejadian dengan sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45. Baik, pada kesempatan ini, sebagaimana kita saksikan pada cuplikan tadi bahwa akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan pengakuan dari beberapa mantan istri dari Habib Ali bin Jindan, yang dimana pada cuplikan tadi salah seorang mantan istrinya yaitu Zeda Salim mengaku bahwa beliau dicampakkan dan dia berharap bahkan semoga Ali bin Jindan ini tidak lagi melakukan hal yang sama dan mendapatkan korban baru yang kemudian akan diperdaya dan seterusnya. Jadi memang Habib Ali bin Jindan ini sebagaimana kita ikuti perkembangannya di berbagai media, di media sosial maupun di media televisi, bahwa ini adalah seorang habaib yang mengaku sebagai cucu Nabi, namun perbuatannya itu tidak mencontohkan sebagaimana Rasulullah SAW, karena beliau ini banyak memperdaya dan bahkan bisa dikatakan banyak mengeksploitasi beberapa perempuan yang ada di Indonesia ini. Nah, terkait hal itu, lalu kemudian salah satu mantan istrinya yaitu Zeda Salim dan yang mengaku juga sebagai istrinya yang lain bahwa mereka diperdaya dengan kondisi yang sama, bahwa Ali bin Jindan ini melakukan kekerasan atau KDRT di beberapa istrinya. Nah, sehingga sebagaimana kita saksikan tadi, Zeda Salim berharap bahwa mudah-mudahan tidak akan ada korban baru lagi dari Habib Ali bin Jindan ini. Memang kasus ini harus terus kita kawal agar sekiranya salah satu habaib yang dimana oknumnya adalah Habib Ali bin Jindan ini supaya bertobat dan tidak lagi mengaku-ngaku sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW, karena perbuatan-perbuatan ini yang kemudian dilakukan dengan beberapa perempuan yang kemudian diperdaya dan dieksploitasi oleh Ali bin Jindan ini tidak mencontohkan sebagaimana cucu dari Rasulullah SAW. Untuk itu mari kita saksikan secara lengkap pengakuan dari dua mantan istri dari Ali bin Jindan ini. Yang netes itu tidak berwarna, jadi mungkin orang melihatnya tuh ya sekedarnya aja gitu, nggak terlalu berat, padahal hantaman mental ini berat sekali buat saya. Ya, masih dalam proses perawatan ya, masih dalam perawatan psikiater. Apa yang saya dapatkan, insight apa yang saya dapatkan dari Ustadz Dery itu pastinya apa ya, saya harus kuat ya, saya harus bertahan dengan langkah yang saya ambil, karena ini sudah masuk dalam ranah hukum dan Ustadz Dery sudah menguatkan. Saya hanya ingin jangan sampai ada korban-korban lagi. Sudah cukup, berhenti di saya. Jangan sampai oknum seperti ini merendahkan harkat martabat wanita. Dan yang saya dapat insight kedua dari Ustadz Dery adalah ternyata doa saya tembus ke langit. Saya berdoa dari dulu sama Allah, ya Allah, tunjukkan keadilanmu, tunjukkan mana yang hak, mana yang batil di hadapan banyak orang. Dan sekarang di hadapan jutaan banyak orang, Allah tunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Doa saya sebagai istri tembus ke langit. Itu insight yang saya dapat dari Ustadz Dery, bahwa doa orang yang terzolimi itu tidak ada tabir. Dan betul apa yang dikatakan Ustadz Dery. Hanya sekarang bagaimana caranya saya bisa bertahan, saya bisa survive. Dan kalau tadi Ustadz Dery nanya apa alasannya berpisah segala macam, itu ranah pribadi ya. Yang pasti
alasan dia membuang saya bukan karena kembali ke yang pertama, tapi karena ada korban baru. Dan yang baru itu juga diperlakukan tidak manusiawi. Itu yang membuat saya marah. Ada. Sudah tayang di televisi sepertinya ya. Dicek saja. Saya kemarin juga kaget, saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuma nonton di televisi. Ternyata setelah saya, ada lagi korban yang baru. Nah, inilah kenapa saya speak up. Saya speak up bukan berarti mengumbar aib atau apapun itu, tapi saya hanya ingin ini jadi lahan dakwah saya ya, Ustadz ya, agar oknum seperti ini tidak lagi menindas kaum perempuan. Tidak ada lagi korban-korban lain, cukup berhenti di saya. Itulah tujuan saya untuk speak up. Saya kurang tahu ya, saya cuma nonton di TV sepintas gitu, saya shock, saya kaget. Ternyata belum jera juga gitu. Itu yang makin menguatkan saya untuk melanjutkan ini secara hukum. Wallahu a'lam. Apa kata Allah saja nanti. Gitu. Dan kalau ditanya tadi, Ustadz Dery tadi sempat nanya kenapa Zeda mau sama dia, gitu kan? Kalau saya sih pertama jelas saya mau dengan dia karena untuk menjaga kesucian diri, untuk menjaga marwah saya sebagai perempuan. Bagaimana caranya ya dengan menikah, itu pertama. Kedua, tujuannya adalah agar saya bisa dididik ke agama yang lebih baik, ya, karena saya melihat dia berdakwah, berceramah kemana-mana. Yang saya incar dari dia itu adalah ilmu agamanya. Karena saya dalam proses hijrah, ini saksi saya, manajer saya, tahu bagaimana proses hijrah saya. Kemudian yang ketiga, kenapa saya mau menerima dia? Karena anak saya perempuan butuh figur ayah. Itulah alasan saya menerima dia. Dan yang keempat, alasan terakhir adalah saya mempertahankan hubungan dengan dia dulu. Karena saya berpikir dia pahamlah ilmu poligami. Karena saya melihat perempuan bernama Zina Salim speak up juga dengan kejadian sama, dengan pengalaman yang sama seperti saya, cuman hanya waktu nikahnya aja yang berbeda gitu, dengan suami yang sama, dengan kejadian dengan sama juga. Tahun 2022 bulan Juni ya, sampai September kalau Oktober, karena yang terakhir itu pas ketemu itu sekitar September, kalau Oktober akhir sekitar ya itu, cuma dipaksa suruh tanda tangan aja tanpa saya boleh meminta bukti surat itu gitu, nggak boleh. Saya hanya boleh tanda tangan aja udah, setelah itu nggak boleh namanya ada bukti apapun gitu.